Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Will the winner be gold on election day? Berhubungan sebentar lagi akan diadakan pemilu presiden di Amerika Serikat, yaitu pada 8 November mendatang, saya memutuskan untuk membuat video yang berhubungan dengan hal tersebut, dan karena saya juga pikir emas atau gold bisa diuntungkan oleh karenanya, saya pikir tepat sekali atau pas sekali kalau kita membicarakan emas kembali dalam video ini ya. Nah, kalau kita melihat banyak perbedaan di antara Donald Trump dan Hillary Clinton, itu jelas sekali karena mereka juga dari partai yang berbeda. Tetapi satu hal sama di antara mereka, yaitu mereka ingin mendongkrak atau mendorong perekonomian dengan menambah banyak utang lagi. Nah, kenapa menambah utang? Karena mereka akan melakukan banyak sekali pembelanjaan atau proyek-proyek misalnya untuk infrastruktur, untuk pertahanan, untuk tunjangan masyarakat dan sebagainya. Dan di sisi lain juga mereka merencanakan untuk melakukan pemangkasan pajak ya. Oleh karena itu juga pada akhirnya itu pasti sekali itu akan menambah banyak sekali utang, bahkan mungkin selama masa jabatan mereka triliunan diperkirakan. Dan pada gilirannya tentunya kalau Anda menambah begitu banyak utang, itu pada akhirnya akan menurunkan nilai dari dolar itu sendiri. Dan kita tahu bersama kalau misalnya nilai dolar itu turun, apa yang terjadi? Biasanya harga emas itu akan naik ya. Nah, ini menarik sekali menurut saya untuk diperhatikan adalah bahwa hutang di Amerika Serikat hampir mencapai 20 triliun US dollar. Dan kita melihat misalnya dari tahun 1981 di mana Presiden Ronald Reagan menjabat itu sampai dengan akhir jabatannya Presiden Obama, hutangnya itu sudah naik 22 kali. Dan yang lebih fantastis lagi boleh dikatakan adalah bahwa sebelumnya dalam 220 tahun sejak pendirian Republik Amerika Serikat sampai dengan George W. Bush menjabat itu sampai dengan 2009, itu total hutangnya adalah sekitar 10 triliun. Jadi dalam 220 tahun pertama dari Republik Amerika Serikat itu, utangnya hanya, tanda kutip ya, 10 triliun US dollar. Tetapi hanya dalam 8 tahun, Presiden Obama menambah hampir jumlah yang sama karena jabatannya belum selesai. Diperkirakan sampai Januari mendatang itu, di mana jabatannya selesai, kira-kira akan ditambah 10 triliun atau ini juga akan menjadi 20 triliun. Jadi ini luar biasa. Mr. Obama benar-benar the king of debt, boleh disebutnya, atau raja utang, karena dia menambah utang dengan jumlah yang sama dengan 220 tahun sebelumnya. Nah, ke depannya, coba kalau kita melihat misalnya entah itu Hillary Clinton atau Donald Trump menjadi presiden, nah kira-kira berapa akan ditambahkannya? Kemungkinan besar akan jauh lebih banyak lagi, dan kalau misalnya salah satu di antara mereka itu menjabat katakanlah misalnya untuk 8 tahun ke depannya, saya memperkirakan ini jumlahnya akan lebih dahsyat lagi, mungkin sampai 15 hingga 20 triliun ya. So, the sky is the limit kita melihat untuk jumlah utangnya di Amerika Serikat. Dan dengan berjalan waktunya, ini makin eksponensial penambahan utangnya ya. Nah, ini juga sangat-sangat menarik slide ini dan sangat-sangat penting untuk dimengerti oleh Anda. Kita melihat sebetulnya pada dasarnya ada 3 macam uang. Pertama itu ada uang yang sama sekali tidak ada nilainya lagi, jadi worthless boleh dikatakan ya. Ini misalnya contohnya adalah Zimbabwean dollar. Dan kita tahu pada akhirnya terjadi hyperinflation di Zimbabwe, dan bahkan mereka mencetak satu lembar itu nilainya 100 trillion dollars. Bayangkan, itu satu lembar ini 100 triliun dolar karena begitu banyak inflasi terjadi ya. Bahkan saya melihat pada akhirnya itu triliunan persen inflasinya. So, itulah terjadi kalau misalnya bank sentral itu mencetak uang itu tanpa hentinya ya. Lalu ada juga uang misalnya seperti US dollar dan juga boleh dikatakan Japanese yen,
di Eropa itu euro, pound sterling, di Inggris dan sebagainya, yang belum kehilangan nilai semuanya, tetapi sudah hampir kehilangan nilai semuanya gitu. Nah, kenapa demikian? Karena dulu 1971 lembar ini $100 bisa membeli 100 gram emas, tetapi pada saat ini hanya dapat membeli 3%, ya, atau sekitar 3 gram dengan $100 ini. So, kita boleh mengatakan bahwa dolar sudah kehilangan banyak sekali nilainya. Dan uang terakhir di sini adalah gold, which is eternal atau abadi, selalu berlaku, ya. Dan saya juga ingin sampaikan, coba memikirkan misalnya di antara gold dan God atau Tuhan, hanya ada satu huruf yang beda. So, kita boleh mengatakan bahwa gold is the money of God. Ya, bahwa emas adalah uangnya dari Tuhan. Ya, karena kalau misalnya Anda mencari di Al-Quran atau di Alkitab, saya yakin sekali Anda tidak akan menemukan misalnya US dollar, euro, pound sterling, apalagi rupiah. So, itu sama sekali tidak ada. Tetapi kalau kita memperhatikan dengan sama, di Al-Quran maupun di Alkitab, emas itu sering muncul, perak juga sering muncul, dan juga batu-batu mulia ya secara umum gitu. So, ini menunjukkan bahwa sebetulnya paper currency atau uang kertas itu is the money of man, ya, adalah uang dari manusia. Dan kita tahu sendiri manusia itu kadang-kadang tidak terlalu sempurna, dan kalau mereka misalnya punya mesin cetaknya, mereka akan mencetaknya terus. Dan oleh karena itu kita melihat uang kertas itu pada umumnya akan kehilangan nilainya dengan berjalan waktunya. Ya. Nah, kita melihat di sini di chart ini sangat-sangat jelas ada garisnya yang terputus-putus di sini. Nah, ini adalah emas di mana daya belinya itu konstan. Nah, saya bisa membuktikan bahwa daya belinya konstan karena 1 ounce emas, 1 ounce itu sekitar 31,10 gram, masih dapat membayar 1 setelan, yaitu jas plus celana, sama dengan 2000 tahun yang lalu, sama dengan 1500 tahun yang lalu, sama dengan 100 tahun yang lalu. Pokoknya emas itu tidak pernah kehilangan daya belinya. Jadi misalnya 1 setelan dulu bisa dibayar dengan 1 ounce emas, masih sama dengan sekarang. Tetapi kalau kita melihat sebaliknya, misalnya uang kertasnya seperti misalnya euro, yen, pound, dan dolar, itu sudah kehilangan nilainya 97 hingga 99% terhadap emas selama 100 tahun terakhir. So, boleh disimpulkan bahwa hanya tinggal 1-3% lagi sampai uang kertas kehilangan nilai semuanya terhadap emas tentunya. So, sebagai konklusi, emas itu dapat mempertahankan nilainya, sementara uang kertas itu selalu kehilangan nilainya dengan berjalan waktunya. Nah, sebagai contohnya yang sangat konkret dan sangat aktual, kita tahu bersama setelah Brexit itu pound sterling turun sangat signifikan terhadap mata uang yang lain seperti misalnya euro dan dolar, tetapi juga terhadap emas itu pound sterling kehilangan nilainya 43%. So, kalau Anda misalnya seorang Inggris yang tinggal di Inggris dan Anda pegang pound sterling, Anda kehilangan nilainya 43%. Tapi sebaliknya kalau Anda misalnya pegang emas, itu daya belinya Anda akan naik secara signifikan ya. So, ini hanya untuk menunjukkan bahwa sebetulnya emas itu satu-satunya uang yang bisa mempertahankan nilainya di masa yang sangat sulit dalam perekonomiannya. Nah, ini quote atau kutipan yang sangat bagus dari Friedrich Hayek. Ini salah satu orang yang mewakili Austrian School of Economics, ya, yang saya sangat suka. Dan dia mengatakan sesuatu yang sangat bijak. Dia bilang, practically all governments of history have used their exclusive power to issue money to defraud and plunder the people. Nah, ini Anda harus mengerti. Karena makin cepat Anda mengerti, makin cepat juga Anda akan sadar bahwa hanya emas dapat menyelamatkan Anda. So, ini dia mengatakan, practically semua pemerintahan di dalam sejarah menggunakan kekuasaan mereka secara eksklusif untuk menerbitkan uang, ya, dengan tujuannya untuk menipu dan merampok masyarakatnya. So, Anda harus mengerti itu. Itu selalu terjadi dalam sejarah dan dimanapun Anda tinggal. Entah itu misalnya di Amerika, Eropa, atau Indonesia sekalipun juga.
pemerintah bersamaan dengan bank sentral selalu akan merampok dan menipu Anda dengan mendevaluasi uang Anda lewat pencetakan uang itu. Dan bagaimana Anda bisa menyelamatkan daya beli Anda, bagaimana Anda bisa mempertahankan nilai mata uang Anda, itu dengan membeli emas dan juga tentunya itu perak ya. So, ini hanya untuk lelucon aja sebetulnya sih, karena saya pengen menunjukkan bahwa pada akhirnya mungkin dolar, euro, dan sebagainya, semua uang itu akan digunakan untuk menyalakan rokok ya. So, kalau udah tidak ada nilainya lagi, mau diapain ya uangnya gitu. Nah, lalu kita melihat juga demand-nya itu makin naik dengan berjalan waktunya dan juga makin mendekati tanggal pemilu presiden di Amerika Serikat. Kita melihat itu dari bulan-bulan itu demand atau permintaan terhadap emas itu naik terus ya. Juli, Agustus, September, bahkan Oktober kita melihat itu naik terus ya. Lalu sebaliknya kalau kita melihat misalnya supply-nya atau persediaan itu, kita melihat bahwa itu makin mengkhawatirkan chart ini, di mana kita melihat penemuan emas itu mencapai record high di tahun 1995 dan setelah itu kita melihat kurvanya makin turun ya, dan bahkan kita melihat data terakhirnya ini menunjukkan di 2014 bahwa penemuan itu sangat minim. Ditambah lagi dengan penurunan harga sejak 2011 sampai akhir 2015 kita melihat juga bahwa budget atau anggaran yang ditujukan untuk misalnya eksplorasi dari perusahaan tambang emas itu makin turun ya, bahkan sangat signifikan. Kita melihat misalnya tahun 2012 masih 6 miliar US dollar dialokasikan untuk misalnya melakukan eksplorasi, sementara sekarang 2014 ya hanya 2,4 miliar US dollar. So makin jarang cadangan emas yang besar yang ditemukan, dan itu tentunya akan punya dampak yang sangat besar ke depannya, di mana kita melihat chart berikutnya, peak production kemungkinan besar sudah tercapai di tahun 2015, kan ke depannya 10 tahun misalnya ke depan kita melihat itu kurvanya turun terus, di mana produksinya akan makin turun ya. So kalau Anda menggabungkan misalnya demand atau permintaan akan emas yang makin naik dengan supply atau persediaan yang makin turun, Anda sendiri pasti bisa menyimpulkan kira-kira dampaknya terhadap harga itu seperti apa ya. Lalu kalau kita melihat teknikal, ini juga sangat-sangat menarik. Di chart harian kita melihat ada channel line di sini, di mana harga emas bergerak dengan indah sekali di antara support dan resistance. Nah, ini tentunya akan merupakan support yang sangat kuat untuk sementara waktu. Lalu kita melihat juga MA200 atau Moving Average 200 hari terakhir ini juga makin naik setelah turun lama sekali dari 2012 hingga 2015. Kita melihat bahwa 2016 menunjukkan kenaikan sekarang secara rata-rata. Ini juga menunjukkan bahwa kita sekarang berada di dalam bull trend atau market yang cenderung naik. Nah, sekarang perlu diperhatikan juga, kalau misalnya support ini bertahan, resistance berikutnya adalah support sebelumnya di sekitar 1300 hingga 1310. Jika level ini kembali bisa dilampaui atau diungguli oleh pasar emas, saya merasa bahwa kita kembali akan melanjutkan bull trend yang berlangsung sejak awal tahun ini ya. Perhatikan juga RSI maupun MACD telah memberikan sinyal beli juga karena telah keluar dari zona oversold ya. Nah, kemarin orang sedikit panik, wah pasar emas itu turun, bagaimana ke depannya dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita melihat sebetulnya dia hanya meretrace 38,2%. So koreksinya juga kalau kita mengamati dengan seksama tidak begitu dalam. Dan ini chartnya juga sangat bagus untuk menunjukkan Elliott wave structure-nya yang saya selalu bicarakan, di mana kita telah menyelesaikan 5 wave naik. Kita melihat di sini, wave 1 naik, wave 2 turun, wave 3 naik sampai 13.06, lalu turun wave 4 12.01, lalu naik wave terakhir wave 5 sampai 13.77, lalu tentunya kita akan koreksi setelah wave satu besar di sini selesai. Kita akan koreksi dalam wave nomor 2 dalam bentuk ABC. Ini A, B,
dan ini C. Nah, apakah koreksi ini telah selesai atau tidak? Saya belum bisa memastikan 100%, tetapi dengan berjalan waktunya saya melihat dengan kenaikan juga, di mana hari ini telah mencapai 12.90, saya pikir kemungkinan besar, katakanlah 85% koreksi telah selesai. Namun jika tidak, ada probabilitasnya bahwa kita masih turun sampai 12.10, tapi probabilitasnya makin kecil dengan makin harinya harga emas naik ya. Nah, lalu kalau kita melihat lebih jauh lagi, kalau misalnya kita mencapai rekor high untuk tahun ini lagi di sekitar 13.77 dan kita melampauinya, resistance berikutnya dalam beberapa minggu bahkan bulan ke depannya akan merupakan resistance yang sangat kuat di sini, yang merupakan support di tahun 2012 hingga 2013, yaitu 1.500 hingga 1.550. Jadi perhatikan resistance ini untuk targetnya, katakanlah sampai akhir tahun ini atau awal tahun depannya, mungkin emas bisa menuju ke level ini ya. Dan terakhirnya saya ingin mengakhiri video ini dengan kutipan yang sangat bagus dari Jim Rickards yang juga pernah memprediksi bahwa harga emas akan ke 10.000 atau bahkan lebih tinggi lagi. Dia mengatakan jangan-jangan pemilih presiden ini punya analogi atau kesamaannya dengan Brexit yang baru saja terjadi di Inggris, di mana sebelumnya orang semua mengatakan, oh Brexit tidak akan terjadi, semua orang akan memutuskan untuk tetap mempertahankan Inggris di dalam Uni Eropa. Tapi ternyata terjadi kejutan besar sekali di mana orang ternyata memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa. Nah ini juga semua orang mengatakan, oh Clinton akan menang dengan mudah sekali. Tetapi saya juga sudah lama mengatakan bahwa Trump kemungkinan besar akan menang. Dan ini akan merupakan suatu kejutan yang sangat besar. Dan beliau juga mengatakan, Trump will probably win. And if he does, stock markets will crash 10% and gold will rise $100 overnight. So artinya, kalau misalnya Trump menang dan memberikan kejutan ke besar, stock market atau pasar modal kemungkinan besar akan turun 10% beberapa pekan ke depannya, dan gold bahkan bisa naik $100 hanya dalam sehari atau semalam ya. So perhatikan ini, pemilu presiden yang terjadi minggu depan dapat menggerakkan emas dengan cepat sekali ya. So kalau misalnya Anda seorang yang memegang emas pada saat ini, Anda dalam hati kecil Anda harus mengharap bahwa Donald Trump akan menjadi presiden berikutnya di Amerika Serikat ya. Jadi untuk merangkum kembali, kita melihat bahwa bisa terjadi kejutan di mana Donald Trump ternyata terpilih sebagai presiden mendatang. Jika itu misalnya terjadi, jangan kaget kalau misalnya gold itu benar-benar explode dan pasar modal terkoreksi ya. Jadi kita harus melihat ke depannya, jika misalnya itu terjadi dan gold memang naik, target untuk beberapa pekan bahkan bulan ke depannya adalah 1.500 hingga 1.550 dolar untuk gold itu sendiri ya. Sekian dari saya untuk saat ini, sampai jumpa di video komentar berikutnya.